Kecamatan Lopok, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta KKG pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk acara pertama, pembukaan. Marilah Bapak Ibu, kita buka bersama-sama acara ini dengan melambaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan pertama Ketua Gugus 1 Kecamatan Lopok kepada yang terhormat Bapak Suhandi SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabid Pendekat Kabupaten Sumbawa, yang saya hormati pengawal Kecamatan Lopok, yang saya hormati Korwil Kecamatan Lopok, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini yang saya banggakan,
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat Gusti kita yang memberikan kepada kita semua, hingga pada hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan yang akan selamatkan hingga kita dapat menghadiri suatu kegiatan atau kegiatan antara tujuh satu dan dua yang merupakan pokok dengan tema Bapak Ibu yang akan lihat di Bandung berpampang di depan olahraga. Selawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dan putra beliau semua. Alhamdulillah kita bahwa di Kecamatan Lopok sudah ada 5 guru penggerak. Ini 2 angkatan, Pak. Yang angkatan berapa, Pak Komang? Angkatan 2 ada 3 orang. Di angkatan 6 ini ada 2 orang. Yang angkatan 2 yang 3 orang itu alhamdulillah sudah dilantik 1 orang menjadi kepala sekolah, yaitu Pak Sapudin, kepala SD negeri 1. Alhamdulillah. Terus sekolah penggerak, alhamdulillah sudah ada 3. Angkatan kemarin ada 2 sekolah, yaitu PTD Dalam dengan SDN PW. Dan yang angkatan ini ada 1 orang SDN PTD. Alhamdulillah Pak. Jadi semoga itu yang kan kami berharap selalu bermimpi agar jumlah teman-teman guru kita yang menjadi guru penggerak, yang menjadi kepala sekolah penggerak bisa bertambah, agar tim kita untuk bergerak dan menggerakkan itu menjadi bertambah. Jadi kepada adik-adik saya, bapak-bapak dan ibu guru, mari kita bergabung dengan cara mendaftarkan diri menjadi calon sekolah guru penggerak dan calon kepala sekolah penggerak, agar kita dapat bergandengan tangan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama, terutama tujuan pendidikan yang ada di Kecamatan Lopok. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kegiatan KKG yang dilaksanakan oleh 2 KKG ini bertema bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Luar biasa tema itu Bapak Ibu. Ini semua sebenarnya sudah kita laksanakan, cuma kita belum menyadarinya, kita belum tahu mirip sepan budaya positif. Nah, kita belum tahu, tapi itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Seperti misalnya di masing-masing sekolah ini, karena saya sebagai penanggung jawab pendidikan di Kecamatan Lopok, sudah semua sekolah saya kunjungi, jadi saya tahu bahwa kita semua sudah melaksanakan. Misalnya ada namanya program literasi, ada namanya program Jumat bersih, misalnya olahraga Sabtu dan sebagainya. Misalnya kita ambil satu program Jumat bersih, tapi sebenarnya bukan hari Jumat saja kita melaksanakan itu. Kalau saya lihat setiap pagi semua sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru keserak kesaro ajak murid sebersih sekolah sebelum anak-anak masuk kelas jam 7.15 itu, sehingga sekolahnya sebelum masuk kelas sudah dalam keadaan bersih. Itu dilaksanakan setiap hari. Jadi itu contoh, salah satu contoh. Yang kedua, literasi yang dilaksanakan
sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu sudah kita laksanakan. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang dibacanya. Untuk agar para siswa kita lancar membaca. Agar para siswa kita setelah memahami apa yang dibaca dapat menceritakan kembali baik secara lisan maupun secara tertulis dan sebagainya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan sudah ditusuruh Bapak Ibu. Terus mau kebersihan nikah biasa pula habis tahu lama akan jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah yang disebut dengan karakter budaya positif itu. Karena budaya positif itu bertujuan untuk menambah motivasi peserta didik dalam belajar dan meningkatkan karakter peserta didik itu sendiri. Maaf Pak Tadi. Buat Bapak Ibu guru penggerak yang juga luar biasa, ya, selamat. Ini angkatan 6 ya, insya Allah dalam bulan-bulan ini yang mau karya 2 insya Allah kita laksanakan nanti di SMA 2. Bagaimana dengan kabar calon angkatan 8 Pak Ketua? Lumayan? Ya? Ya, kita doakan. Kemarin saya coba cek di BGP, yang daftar itu 600, yang submit itu 250. Belum lagi ini tesnya. Ya. Dulu kita paling banyak 1.900 yang daftar, yang lulus 118. Ya. Tetapi jangan pernah putus asa Bapak Ibu ya, tetap kita harus semangat karena memang ini adalah program pusat yang sangat luar biasa dan kita harus jemput dan mengambil kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan rapat rutinnya atau pertemuan awal ya, kedua gugus, kedua Kegagi yang mengusung tema ya, bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya, tidak hanya semboyan. Untuk itu nanti kita coba membedah melalui saudara-saudara kita, guru penggerak yang hebat, yang juga nanti melihat sinergi itu seperti apa, kolaborasi itu seperti apa, sehingga terciptanya budaya positif itu bagaimana ke dalamnya. Amin. Saya hanya sekedar versi, cuman perlu disepakat. Maka coba pidale ya saya laung ya. Nah, kena kalian gue waktu guru penggerak salah sih balik ya. Pukul saya sekitar 10 sampai 15 menit kita berdua dia time keeper itu kalau lewat sesita jam siang. Biar saya tanda ya. Oke. Apa dengan sehat Bapak Ibu? Sehat ya. Sekolah aman ya. Tidak ada juga yang sakit buatan. Oh sudah be. Insya Allah murni lah ya, kita cari keberkahannya. Keluarga aman ya? Alhamdulillah. Dompet ya. Ya. Ada yang disebut dengan miskin sosial ya. Kam haji kiri kanan, tapi menurut keranti ada sumbangan beras. Miskin jadi dia pasti, oh saya nggak dapat. Kadang-kadang turin derajat hanya untuk mendapatkan bantuan. Tapi ada yang biasa baik ya, karena mensyukuri nikmat Allah ya, kita cukup nona cukup alhamdulillah. Tapi masa lupa isi dompet, yang penting hari ini kita bahagia saja ya. Baik Bapak Ibu, izin karena kita kamu siang ya, saya ingin menyampaikan pertama
informasi awal dulu ya terkait dengan P3 ya, buat P3K kita, buat saudara-saudara kita, mudah-mudahan itu doa-doa bermah agar bisa lulus semua. Amin. Karena kita pemerintah coba student grade ya, Lamin Dunung tahap 1, 2 itu menggunakan CAT ya, CAT, di mana posisi guru ya berjuang mati-matian untuk dirinya ya, terlepas dari persoalan apa angka utama. Ada ndak boleh ternyata ini rajin nanti ada singin ya, tetapi karena diakui oleh sistem bahasa atau pusat dan rezekinya ya. Tetapi itu pun Bapak Ibu di tahap 1 dan 2 kita punya kuota itu 1260 kuota. Ada lulus tahap pertama hanya 400 space. Buka lagi tahap kedua dengan KIAT juga konsep yang sama, lulus 400-an ya, total 888, tapi ada 4 yang gugur karena administrasi, maka SI-nya. Nah itu dia ya, goal satunya. Sehingga coba pemerintah pusat melihat kamu tuh student grade tapi pun harus lulus. Waktu coba rubah polamo yang satuan pendidikan tentukan nasib ya, di mana ketentuannya ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru senior. Tentu mereka yang lebih paham tentang kondisinya, sehingga akan menjadi naik rasanya ketika membangun lulus ada luka terutama ya, karena observasi dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan pengawas tentu tentang kondisi real keberadaan guru tersebut ya. Tidak ada angka, ada deskripsi bagaimana nih yang diisi, maka kepala sekolah pun tidak tahu tentang pidana nilai kemudian, hanya pun mendeskripsikan kita meluk aktivitas dia rajin apa tidak, meluk keseharian dan sebagainya. Begitu juga dengan akumulasi ini, ada intervensi dinas dan PKD ya, tetapi sifatnya umum. Tapi sekali lagi lo sudah sebuah siang, mudah-mudahan soalnya bahasa lulus bau saya pada hari ini, per hari ini itu sudah yang daftar itu sebanyak 1.100 lebih. Kuota kita 704 posisi ya. Di ruang yang tidak ini mudah-mudahan tidak lolos yang tidak pernah masuk tapi ada dia mudik. Dari ada suku sekolah Bapak Ibu, bagian Batu Hanti, satap sudah satap, dia masuk sekolah kecil. Khusus dari sekolah kecil maka dia ada 10 mapel, ada telu PNS, maka lambil sisa ada itu dia harus bukenan non PNS. Tapi satu jumlah guru 20 telu. Coba. Nah itu terdaftar tidak boleh. Nah artinya kan tidak masuk akal. Mudah-mudahan di antara yang tidak lulus itu yang tidak mengajar. Kan ini dari Tuan ya, mudah-mudahan ya. Jadi maksud saya kalau ada 1.100 ada sisa dan mudah-mudahan yang memang sesuai dengan kenyataan ya. Itu yang pertama. Kedua tentang apa yang namanya Purwil ya. Ya ini dinamika, saya tidak melihat bahwa ini menjadi sekitar negatif positif, tidak ya. Kita sedang menggaung-gaungkan peraturan Bupati nomor 33 tahun 2021 di mana yang kita breakdown dia dari profil pelajar Pancasila ya, yang kita integrasikan nilai-nilai budaya yang ada. Dan ini luar biasa, kita coba bangun komunikasi siap berasa ya. Bagaimana kemudian ketika K3S ini kita berjaring dari kecamatan sampai dengan kabupaten, kemudian KKI kita buka jaring dari kecamatan, dari sekolah sampai dengan, ada ruang diskusi untuk bisa saling mengisi, saling memotivasi ya. Mungkin kita dampak luar biasa.
sederhana cara saya evaluasi, ya. Coba mau Bapak Ibu saya rasa memang sekolah Asia, ya. Di antaranya kita berbicara tentang literasi Al-Quran bagi yang muslim, kemudian literasi agama buat agama lain. Yang ternyata luar biasa Bapak Ibu, dampaknya kalian. Gunung, ya sederhana. Anak-anak itu yang dulunya tidak bisa ngaji, alhamdulillah. Bahkan mungkin mau saya rasa sekolah siang ada di sampai 5 juz. Ya. Bahkan ada yang strateginya untuk kelas 6 ini dijadikan sebagai salah satu media atau prasyarat untuk kelulusan. Sio nilai konenan prasyarat kelulusan Bapak Ibu, jadi mereka sudah siapkan dirinya. Bagaimana nanti ketika lulus mereka tampil, ya. Kemudian kan juz berapa akan dites. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada suku sekolah Bapak Ibu yang luar biasa, nang po sadar selamatan kena yantar dengan orang tua, nang po nangis orang tua. Itu biasa dari bahwa terjadi perubahan pada anaknya. Kemampuan menghafal anak luar biasa mengaji, yang selamatan tanpa balik. Nah, dampak dari keberadaan literasi Al-Quran, kemudian bagaimana kita melestarikan nilai-nilai budaya, coba saya kita. Betapa orang tua sekarang terbuka mata hatinya untuk berlomba-lomba membangun sekolah itu. Ada pindah-pindah ketokal sekolah Bapak Ibu yang selama ini tidak musola, yang dibangun sekarang ini justru masyarakat yang bangun musola ke sekolah. Ada beberapa sekolah yang tidak ada panggung tempat anak-anak mengekspresikan kemampuannya. Sekarang yang buka, punya yang pindah. Betapa luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ada sinergi, ya, antara orang tua karena mereka punya rasa terhadap kehadiran anaknya, ya, perubahan dirasakan yang digodok oleh sekolah sehingga mereka mengakui, merasa memiliki terhadap sekolahnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, yang selama ini aku taat, bahkan lagi siar rapat komite, justru wali murid tadi nyerang, udah bantu kuliah dan sebagainya. Coba cerita tuh, lu mau ada yang berlomba-lomba ingin membangun sekolah itu. Ya. Bahkan suku wilayah wilayah timur, Bapak Ibu, datang ke saya kepala sekolah, Pak, saya ketua komite, kami yang akan membangun pagar dan panggung SD. Luar biasa. Karena mereka terlibat, ya. Ketika anak-anak mereka kita hadirkan, ya, kebermanfaatannya, maka pasti timbal baliknya akan terjadi. Saya ambil misalnya dari Kuntuk sampai list Pang TPRI Bapak Ibu, ya, hanya gara-gara memanfaatkan pekarangan untuk tanam cabai, ya, melibatkan siswa di dalamnya. Ya, sederhana. Saya bilang bukan pada proses menanam cabainya, tetapi proyek P5 itu, ya, karakter yang bisa kita ambil itu adalah bagaimana anak-anak bertanggung jawab untuk ya datang siram, datang jaga, datang rebu. Tanggung jawabnya, dia termotivasinya. Bagaimana dia bersama-sama menjaga kelompoknya agar dia bisa menjaga kelompok kami tandang sehingga belum menjaga berhasil dan sebagainya. Ada kebersamaan. Nilai kebersamaan ini yang kita utamakan, bukan hasilnya. Ya, bagaimana bersama-sama mereka karena nodai, lalu bawai dan sebagainya, sebentuk tanggung jawab agar ini bisa. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Karena yang rasa manfaat tadi itu Bapak Ibu, hampir kembali masyarakat orang tua itu tanam jembrahi kembali. Sumbernya bukan dari desa, tetapi dampak yang rasa pang sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu ini kita coba bangun bersama-sama, ya. Perjuangan ini lengkap bukti saya pikir. Inilah ladang dakwah kita bersama. Kami para ulama, para kiai, ustadz kita, dia menyampaikan kebaikan lewat hadis, ya, lewat Al-Quran dan sebagainya. Kita tidak lewat situ, ya. Kita menyampaikan kebaikan, ya, lewat menanamkan nilai-nilai, ya, keilmuan yang bermanfaat, amal jariah yang baik. Inilah dakwah kita Bapak Ibu. Untuk itu tapi Bapak Ibu, saya senapan no soka bahasa kita
bahwa kita terpuruk menepu, boleh ya. Cuman lebih saya kita ini mohon maaf mungkin para dari kita lebih paham. Saya pikir ketika kita ingin menjadi besar, ya, ketika ada sesuatu yang besar kita lihat, kita lakukan, maka pasti tantangan itu juga besar. Ya, maka saya lebih cenderung mengambil hikmah dari semuanya. Ya, Sapera minggu yang lalu luar biasa di SD Semeri Bapak Ibu. Ya, penangkang todi, nangkang siswa, nangkang guru saling lemat, nangkang. Sampai mati nangkang ke bawah. Ya, selagi guru tanyanya gara-gara terebut tanah, sebetulnya, tapi proses habis mati lulus ke dalam keterangan, ya. Tapi saksi ini. Ya. Betapa luar biasa dampak traumatis anak-anak melihat langsung terhadap ini, ya. Sedang berganti karakter ya, luar biasa. Di wilayah timur di tingkat SMP ada anak-anak yang sedang melakukan hubungan dengan sesamanya. Ya. Lombok Bapak Ibu termasuk zona merah narkoba, ya, termasuk bagian barat, yang semuanya dampaknya itu tidak semua dari kita. Ya. Kita hanya 30% base di Indonesia, masuk jam 7, pulang jam 12. 30%, ya. Yang 70% itu berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pantau pas siajar belok sia salama, sholat duha, pang balik jamaah berma, mantu TV, maghrib, ya. Bahwa yang kita berharap kemarin ada pertanyaan, Pak, belum saat itu sukses kita, kami tahu kami opat mengajar pang sekolah, pang balik dipilih orang menyanyi si Pak Beno waktu ajar, saya beli. Fungsi kita adalah mengajar. Fungsi kita adalah memberi. Ya, Allah itu tidak tutup hasil, tetapi proses yang kita lakukan. Di SD, di SMP, di TK, ini dituntut proses Bapak Ibu. Ya, tidak dituntut untuk hasil. Ya, formatif sifatnya. Meskipun nanti anak-anak Bapak Ibu dapat ukur nilai kemampuan itu sifatnya formatif, bukan sumatif, ya. Karena nanti kumpulan dari apa yang kita ajar di proses ini, nanti di bawah 20 tahun mereka akan seperti, ya. Maka kenapa di konsep kurikulum merdeka itu ada perubahan pola? Nanti teman-teman guru penggerak dapat menjelaskan, ya. Memang beda, ya. Kalau dulu kurikulum 2013 masih berbasis klasikal, ya. Kemudian masih penguatan pada kognitif. Nah, di kurikulum merdeka sudah berbasis siswa, ya, kemampuan siswa. Maka metode pengajarannya dengan menggunakan metode diferensiasi. Ini dilakukan memang beda, Bapak Ibu. Tapi selamata adik biang harga, biang penghargaan selamata kan di juara saya 2 telu ya. Adik siapa silat muangkang kan di juara saya 2 telu ya. Yang rata-rata mereka nilai IPA dan sebagainya lengkap. Ya, seolah-olah mereka saja yang memiliki kebahagiaan di dunia ini. Ya, kalau dia ada 20, kami telu di SMP yang penghargaan, maka ada 17 anak yang akan merasa luluh hatinya. Karena mereka tidak dapat memaksa dirinya untuk berebut pada posisi 1, 2, dan 3. Ya. Tapi satuan sia-sia kita bersama-sama, kita Bu Korwil, ya, Bu Guru Penggerak, Pak Kepsek, Bu Kepsek, kita Pak Pengawas. Saya kita kan juara saya 2 dulu, Gunung. Terus oke? Nanti satuan kasih juara saya 2 dulu dari Gunung. Terus oke? Tapi mampu saya jadi kepala sekolah, jadi guru kan? Ya, artinya sedang nongkat yang penghargaan dari dulu untuk SD, kamu jadi kepala sekolah.
Tapi adakah jamin bahwa mereka yang kognitifnya kemampuan di kelas 1, 2, juara saya 2 tahunan lulus yang sia-sia? Tidak kan? Oke. Maka yang kita inginkan sekarang ini adalah kita ingin mendidik anak-anak ini semua agar mereka berhasil pada potensinya masing-masing. Ini kita ingin bangun, ya. Nah, kena tuh deka jagung mati ke bujura saya tuh nih juga jagung menyanyi. Nah, kenanya sehingga bakal gak jadi guru kesenian, ya. Maka sekarang inilah kita rubah, ya. Kenapa sampai ada Sabtu budaya dilaksanakan dan ya agar kita bisa memberikan panggung buat anak-anak kita. Tapi Sabtuan siap kita berikan berhasil jadi guru dan sebagainya, jadi kepala sekolah semuanya. Adi paling terkesan dalam kelas ya. Demi adi paling keras ya otak. Dosen, guru SMA, guru SMP, apa guru SD? Ya? Oke. Logikanya, lamin posisi guru SMA, kuliah, kan seharusnya mereka yang harus siap pada setotang. Kenapa? Mereka sudah mengajarkan, mengembangkan logika berpikir kita, sehingga apa bisa kita citakan, apa disiasati, mereka akan hantarkan kita kepada tujuan. Kan seharusnya mereka yang kita ingatkan. Ya, konang ku sakelo hati-hati kan? Kakuda guru SD di setotang. Ya. Oke, saya ketuaan siap. Acara ajarnan mampukah sampai siap berhasil? Sehingga siap Bang Adit saya abaikan keberadaan guru siap pada SMA dan kuliah. Kan tidak. Ya. Kenapa? Menurut penelitian Bapak Ibu, ya, bahwa konsep penanaman kekuatan alam bawah sadar itu berada di usia anak-anak SD. Meskipun lo ketua apa-apa, ya, coba satu tentang dua. Muntut kenawi, karena itu betul dulu tau. Satu tentang kan? Padahal nas rasa ngakuin mungkin dulu CV dan SMA, ya kan? Kakudah. Karena di situ di mana otak itu menyimpan kekuatan alam sadar, ya, daya ungkit, daya dorong untuk seseorang untuk berubah itu ternyata tidak sadar itu yang mendorong anak yang akan tersimpan pada SMP, SMA dan seterusnya. Dibentuknya itu di SD. Gitu. Ya, saya maaf, saya ulang-ulang kita hanya pangsiar bil lengkap, tapi dia tadi bang saya rasa saya tapi seberi mentakro dulu. Bahkan sampai saya dapat medali provinsi dulu. Ya. Sampai tawar kutu propon ya karena masih kuliah nggak kejar dia. Logikanya kamega seto mentakrota, ya kan? Pada saat SMA di kuliah mengajarkan teori miluk saya salto, miluk saya nimes, miluk saya olabal dan logikanya harusnya seperti terima kasih penuh pangkat. Bahasa siapa tomen bakuda pada saat tonton ada guru siapa udi sini untuk SD tengah panas nanus tuh aturan dapat tengok menang-menang sepak udah gua keras diri anak di kota yang karena saat itu penanaman daya ingat daya dorong terhadap ya kesukaan saya dengan taku di situ lebih kuat ya, tengah panas lu sudah aturan bapak ibu ya nah taku udah gua sebedahan serata itu saja tidak kita sengaja, ya kan? Daya ungkit yang kita ingat saat ini itu tidak sengaja. Maka sekarang kita ingin tanamkan pada anak-anak dengan unsur sengaja kita lakukan perubahan itu. Tak maksud kita, ya, terus menong, ya, seraya tunita agar dia tuh bangkit, ya, terus angkat kembali memorinya, tuh tanam memorinya agar daya ungkit ini nanti 15-20 tahun nanti semua terangkat. Ini contoh. Coba saya kami biang penghargaan ada juara 1, 2, 3 itu kan memori daya ingat mereka sampai saya kan juara 1 dulu ya kan karena mungkin tangan di siapa yang kami itu kalau grup gerak dengan kantang inilah masih grup jadi kantang karena terus terang siapa tuh kan Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kadit GTK Dinas Kabupaten Sumbawa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Bapak Sudarli SDT MFI. Yang kami hormati Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Lopo, Ibu Siti Nur Ainun SPD. Kita dulu MPD tadi. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Asari SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Gugus 1 dan Gugus 2. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah sekolah dasar sekecamatan Lopo. Yang saya hormati pengurus KKG 1 dan KKG 2. Singkatnya Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan KKG bersama yang bertemakan bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang satu apapun. Dan tidak lupa salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah Nabi penghujung zaman yang membawa sinar terang bagi umat manusia di muka bumi khususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan insya Allah kita yang hari di sini ataupun keluarga kita mendapat hidayah, mendapat syafaat beliau di akhir yaumul hisab. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pokok kaji tamat, sebelum saya masuk ke budaya positif, satu kejaran apa sih ya, 2 hal. Ada pertama, nanti lo perasaan kaji itu telepon kaji Pak Komang, sengaruh Ibu As dengan telepon kaji. Sampaikan materi serasa hukum, mau dia ada Pak Guru penggerak nih. Tiba-tiba saya yang dikurang darah kaji, mengkeduk jantung kaji, panas dingin, seting ngerit dia no kaji rasa karena kaji sampai tujuannya aja kaji main poli terus kaji beling-beling saya emang mau sekolah kaji bang mau lu kaji ketakit karena kaji sadar saya kok kaji jadi kaji sentium sudah keberanian kaji jadi panganut kaji tampil karena kan siap dalam keadaan kaji berani sehingga dalam keadaan kaji berani siap kaji ini maaf lebih menolak usia seandainya di dalam penyampaian kami dua terdapat kekurangan atau kehilapan syukur awas mawa kakak ditulis ya kita sosok karanti sia ampin gama kami pola belum belajar ya senang lupa oke. Dan yang pertama yang kedua kejaran aku sia tentang pengalaman kaji pribadi yang menjadi budaya siampunan mengikuti program guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Jadi materi di kaji dapat dan sia lamen kaji perhatikan, kaji coba cermati dan kaji beli dalam hati kaji ternyata saya guru kan jadi guru penggerak. Jadi kaji ngene maaf lo kesianan siang kami minta guru penggerak ada lebih kesianan ternyata setelah kaji cermati dan saya kita akan menjadi guru penggerak. Karena dalam nilai keperan guru penggerak ada di beli mentah menjadi pemimpin pembelajaran. Bahasa untung anus kita jadi pemimpin pembelajaran. Karena kita semua guru maka kita semua berkewajiban mengajar anak-anak. Berarti saya kita guru penggerak. Kemudian ada di beli kembali dan berkolaborasi dan baik dengan guru, baik dengan kepala sekolah, dengan anak-anak, dengan stakeholder lainnya. Alhamdulillah mengkaji kita sebagai guru dan mampu berkolaborasi. Ternyata kita sudah jadi guru penggerak. Cuma mungkinan kaji semilang makna dikasih napa di kaget titanan karena anak peran guru penggerak dan saya kayak kupas sendiri tanan. Jadi dikaji senapat yang kaji dinan sedih sih dikaji senapat kaji karena dipenuh kan senapat sendiri kan. Jadi DNA yang guru penggerak tanan kita sama-sama
tu belajar untuk berubah, ngaran diri tanah untuk berubah. Lamin sopo instruktur kaji Valencia pendidikan tu ibaratkan dalam satu lingkaran membeli. Dunia pendidikan dalam satu lingkaran. Ada pengalaman dunia pendidikan termasuk guru, termasuk siswa, termasuk orang tua, termasuk sarana prasarana dan seterusnya. Pengdalam lingkaran ini selalu berubah, membeli diri instruktur yang selalu berubah. Tetapi lebih susah benar perubahan adalah gurunya sendiri, membeli. Sementara gurunan adalah pemain role yang mana tulai kaji petubelen tuh di bawah role adalah guru, membeli. Tetapi guru ada saat kanan kurang bawa diri pemain role udah buanan lo karena kurang tua berubah. Ternyata pintar guru itu lenan pintar guru itu nan berbeda. Kaminan kaji secara sederhana dalam otak kajian kaji simak guru penggerak karena yang diinginkan adalah kita bergerak nanti lo maksud berkaitan ke diri tanan tes napat sedini ibu proyek tentang merdeka belajar. Kemudian senapan sendiri Pak Kabit di kanan apa beda ke kurikulum 2013 mungkin otak sederhana kaji atau kajian dalam bahasa kaji karena beliau cerita apa budaya positif kita baru ke kaji buya pang Google budaya positif di sekolah kami kaji baca pang Google di kanan nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan yang bahasa panjang lebar. Tetapi kami kaji disederhanakan ke otak sederhana kaji tes yang budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang kita laksanakan setiap hari di sekolah. Kebiasaan baik itu ya sepanjang itu dalam bahasa guru penggerak kebajikan universal nih. Susah-susah tuh ya kebajikan universal kebajikan berarti nilai-nilai yang baik siapa ya kan dibaca nilai-nilai baik apa namanya salah satu disiplin bekam tuh alhamdulillah tuh ajarkan disiplin kemudian saling tolong menolong alhamdulillah saling tolong menolong siruntunan bergotong royong menghargai menghormati saling menyayangi dan seterusnya kupu ada balong-balong nanya dimaksud kebajikan universal. Nah ternyata setiap hari kita itu sudah melakukan cuma mungkinan gaya kita dalam menyampaikan itu nanti kalau kamu tuh di nopo kepas kami tuh kamu tuh kita meskipun bintil marah diri PKB kita nanti selawat sehingga nanti kita alhamdulillah baru jadi tahu balong pasata. Nah mungkin kita guru tuh nih hanya sekedar kita transaksi beli tanah tuh senapat apa jadi kewajiban dia saat ini kurikulum nanya selamat ternyata tuh setelah ini harus kita memerdekakan terdidik dalam belajar beli merdeka belajar dibeli malu 30 tuh di serea tuh ajar sesuai keinginannya kaji pun kaji buya pertanyaan nanti kaji sekolah kemudian kaji kau sekolah ternyata siong tuh ajar kude meluk satiringnya jadi tuh ajar kude dan siang meluk cara dia satiringnya cara dia maksud mungkin cara siswa kita berbeda-beda ada diberi tahu kude mantu video dalam bentuk video mantu dalam bentuk drama mantu dalam bentuk apapun dia saksikan karena kude itu sangat erat kaitan ke visual terutama hati diberi kaitan. Jadi dia itu lebih mengerti kalau visual oleh video mungkinannya maksud atau ada si kode itu kembali ada dari menong ceramah tetapi siang ceramah yang kita sudah biasa ceramah harus interaktif ceramah harus kolaborasi kita cara lain harus ada refleksi kali itu di kita nah hanya ketika ceramah itu kok dengan kok pang tudi tahu apa kejelau ya. Kemudian di terakhir ada studi itu diberi kinestetik. Apa arti kinestetiknya bergerak meluap artis pangnyang. Mungkin nyanyi itu suruh kepaduana. Ada pertanyaan anak-anak. Sebenarnya semua kita apa ada pertanyaan anak-anak. Coba bayang nanti ibu kita jawaban. Di anak kita datang-datang kota kalian padu tuh anak ada pertanyaan nih bagi anak. Sengaruh mau buya jawaban atau temukan apa masalah anak apa solusi masalahnya. Mungkinannya dimaksudkan merdeka belajar bukan materinya yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak tapi cara yang kita laksanakan itu bagaimana agar anak-anak itu senang dalam
belajar sehingga yang budaya pahami apa di senapan. Mungkin nanya tentang sedikit di senapan tentang mereka belajar. Tapi Bapak Ibu kan bilang, kok kata aku materi kan jadi panjang lebar kaji Laung. Sekarang siang tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Karena dalam gerakan dulu sudah dikode sebenarnya Bapak kalian nanti kerja apa buat jadi pekomang di dapat tanah nih. Kalian jam 7 kaji berangkat dapat tanah jam 8. Ini suruh kaji main-main sepanjang sampai jam 4 rawi. Kalian kaji tuan ke pengajar praktik, udah betul suruh main-main, udah kejanuan datang. Sebenarnya Bapak Ibu yang beli guru tuh terlalu serius. Jadi Nurul terlalu serius belajar kode, apalagi kita tahu guru sekolah dasar. Kalian jawab kaji. Kalian beli kembali jangankan udah SD, udah SMP, SMA pun harus bekerja tuh nih. Ternyata butuh sih dengan kaji berkelompok nanti dari guru SMA marah-marah beli mulang dan kita gila-gilaan beli. Begitu alhamdulillah yang mulai menikmati karena ada satu pembelajaran filosofi dalam Ki Hajar Dewantara memperdayakan anak-anak. Belajar berpihak pada murid karena jenong kita ikut diri beli kedua kaji kaji beli ajar mata insyaallah kakak jenong diri beli yang pertama kakak jenong dan beli Hajar Dewantara ternyata di kedua beli diri ini kak aduh kan sudah diri jadi mungkin secara rajin sih sebenarnya karena beli Ki Hajar Dewantara adalah mendidik sekarang itu disebut menuntun anak sesuai kodrat. Kami anak nan beri ku liwa-liwa, anak ibu liwa beri. Kami anak nan beri ku aja menyanyi ku menyanyi, nanya beri. Kahade sehingga nan kahade tak kelas ratusan tahun yang lalu nih mungkin termasuk ke pembelajaran diri sih guru-guru kita betul sehingga kita berhasil. Cuma kita tuh nan buka bau diterapkan mungkin pembelajaran kahade nan gue angkat dari orang program guru penggerak. Kemudian aku kayak kita malu materi jadi siapa kayak di maaf terus ya. Jadi SBT. Oh iya betul kami. Ada SBT ya tapi kayak dengan dulu kita kerja sama sih untuk SBT. Ini kan ada SBT di budaya mungkin ada SBT ini kalian kaji. Mungkin ini kalau aku siap manang serius ya. Lagi kena dari Mali ya video ini. Tepuk tangan satu. Oh ya. Tepuk tangan satu berarti tepuk tangan dua sampai. Bisa pindah data kan? Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan empat. Ya, kemudian dikembangkan kembali. Kami kaji beli tepuk tangan satu, sengaruh siap tepuk tangan sambil berkata yes. Kami dua kali, sengaruh siap tepuk tangan dua kali sambil berkata oke. Kami tiga kali, sengaruh siap tepuk tangan siap tiga kali sambil siap berkata semangat. Yang keempat itu 4 kali sambil berkata konsentrasi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan empat. Mulai kaji acak datang. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan empat. Satu. Sate. Terima kasih Bapak Ibu mungkin saya topang. Sampai menggonggong sekian tahun itu nggak bisa. Nah sebenarnya masyarakat itu orang tua itu perlu diberi nasihat, ya itu pemerintah tugasnya, misalnya Pak Camat atau bersama apa tuh itu Bapak berselamat bagus, tapi karakter berarti harus ada pendampingnya, ada penjelasan itu ceramahnya. Akhirnya penjelasan saya Bu ya, Bapak pendidikan itu kan berkelanjutan. SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di sana Bapak dan Ibu nanti kita itu bisa mengolah bagaimana rasa. Ya, kita hanya budaya itu budidaya, berbudi.
ya, kemudian menghasilkan daya, rasa, kehendak. Itu saja. Jadi terima kasih gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapat aku siapa. Dan berikutnya kepada Ibu Riri ini akan menanyakan. Singkat barangkali saya sampaikan ini, kenapa kita dibatasi untuk terlalu sering memuji. Kembali lagi ke individu itu anak. Tatkala dipuji barangkali dengan terus menerus ada kecepatnya sombong, angkuh, jadi akan berkembang lagi. Jadi harus dijeli kita bingung karakter anak ini. Bila dipuji adalah perubahan perilaku darinya. Saya rasa cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tepuk tangan tahu Ibu Riri. Mungkin kebatasiannya dua, Pak, tapi tahu Pak. Kebatasiannya dua, Bapak Ibu, karena waktu. Jadi ternyata alhamdulillah karena jawaban Pak Haji nih Ibu Riri, ternyata nanya jawaban pertanyaan tak. Maka nanan kok kaji bau utama laku budaya positif. Apa beli dalam materi guru penggerak manusia. Nah, yang pujian terus menerus karena deane no akan timbul budaya positif dalam diri siswa. Nah, bagaimana cara menimbulkan budaya positif? Ternyata dengan tidak memberikan pujian secara terus menerus. Nah, akan dijelaskan nanti ada teori yang disampaikan oleh Pak. Kemudian kan kita jawaban untuk budaya positif. Jadi yang berikutnya akan ditulis budaya positif itu lahir dari disiplin positif. Disiplin positif akan terbentuk dengan maksimal jika dibuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah memberikan kita bahasa sederhana kaji kan dulu di dalam buku kita siap. Adalah kebiasaan dalam melakukan hal-hal baik secara terus-menerus dan berulang-ulang. Namanya budaya positif yang diharapkan kepada kita semua guru untuk menerapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga akhirnya nanti siswa kita dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa adanya motivasi atau dorongan dari luar. Kemudian disiplin positif, budaya positif itu timbul dari disiplin positif. Disiplin itu sendiri adalah taat atau patuh. Positif itu patuh, selalu taat dan patuh untuk melakukan hal-hal baik. Itu disiplin positifnya. Yang akan maksimal kita peroleh hasilnya dengan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Amin dalam bahasa guru penggerak ketidakkan dengan keyakinan kelas. Amin mentulai kita sangat terbiasa dengan kata-kata tata tertib. Jadi tata tertib nanti yang keyakinan kelas. Cuman ada pembeda kembali. Apa keyakinan kelas? Apa bedanya dengan tata tertib? Keyakinan kelas adalah kesepakatan semua warga kelas tentang batas-batas atau aturan dalam bersikap dan berperilaku di kelas atau di sekolah. Kami ganti sekolah, bagaimana sekolah tinggal diganti saja kata kelasnya dengan sekolah. Jadi kesepakatan, kami ada kesepakatan berarti ada diskusi untuk mencapai sebuah kata mufakat, untuk sepakat tentang apa? Tentang aturan-aturan atau batasan-batasan bagaimana siswa dan guru berperilaku di sekolah atau di kelas. Jadi banyak pengertian keyakinan kelas. Kemudian apa bedanya dengan tata tertib? Keyakinan kelas itu dibuat. Kayaknya kalau saya berdiri di sini, kayaknya pulang-pulang saya di sini Bapak Ibu. Boleh sama juga Pak? Ini Pragas budaya semangat kelas ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya lanjutkan pada materi saya, sebenarnya tadi dengan Ibu Asmayani, tapi karena kebetulan disinggung dengan anaknya, jadi akhirnya Bapak
poin kita terpisah. Nah, sebelum kita lanjut, ada ice breaking dulu biar enggak mungkin ada yang ngantuk di belakang, mungkin ada yang pengen pulang, mungkin kelihatannya Pak Naim di belakang kayak mau pulang ini. Tahan sebentar ya Pak. Oke, saya akan memberikan ice breaking dulu sebelum kita akan memulai pada materi kita. Ya, ice breaking-nya yaitu sangat sederhana sekali. Tapi sudah lupa saya ice breaking-nya apa ya tadi. Saking saya ini gugup berada di depan beliau yang sangat hebat ini, terutama pada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Ditambah lagi kepala sekolah yang ada di sini. Justru tambah drop 20 ini Bu, Bapak guru gegar kan. Maaf mungkin kalau ada logatnya ada kebima-bimaan. Soalnya saya ini orang Bojo. Ya, ice breaking-nya adalah sangat sederhana seperti yang diajarkan oleh Pak Kabir tadi. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Coba saya kasih lihat dulu ya Bapak Ibu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sudah paham Bapak Ibu? Boleh kita mulai? Guru penggerak, bergerak, menggerakkan, baik Bapak Ibu guru hebat, mohon izin kepada Ibu pengawas dan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lombok dan segenap Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Nah, pada materi berikut ini yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Mungkin dari sekian Bapak Ibu guru hebat di sini, apa sih itu penerapan segitiga restitusi? Mungkin baru mendengar dari kata restitusi mungkin. Nah, dari itu kita akan mempelajari bersama. Saya ini bukan menggurui Bapak Ibu guru hebat di sini, tapi saya akan lebih lagi kata sering berbagi pengalaman, berbagi pendapat kepada Bapak Ibu guru semua di sini. Ini kita istirahat. Yang berikutnya, di sini ada pertanyaan pemantik buat seluruh rekan-rekan yang ada di sini, baik itu Bapak Ibu kepala sekolah maupun dari rekan-rekan guru yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apakah yang Anda lakukan juga? Yang ada nomor 1, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Mungkin itu harganya sangat mahal sekali. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Saya minta untuk mewakili dari beberapa guru yang ada di sini. Lakukan dari pertanyaan pemantik yang nomor 1 dulu. Mungkin ada yang di belakang? Ya, Pak Naim katanya dia di depan. Emang Mik 1. Aduh. Di belakang aja Pak. Cip. Ulang pertanyaannya dulu. Saya ingin mendengar dari Pak Naim yang nomor 1 dari jawabannya. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Bagaimana dengan
Untuk jawabannya tidak membayar. Bagaimana Kak? Tidak membayar. Tidak membayarnya, jadi dibiarkan saja. Ya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk naik. Kami suka bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang lagi. Pasti. Ibu-ibu pasti tahu masalah gas. Iya, soalnya mahal mungkin ya. Ini ibu yang paling dekat dengan itu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya mungkin akan menyuruhnya untuk membayar sebagai bentuk ya, sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan atau diperbuat. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Bu. Sekarang lanjut yang ke bagian nomor 2. Pertanyaan pemantiknya yang nomor 2. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Namun, ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain. Anda dapat terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Saya akan meminta jawaban dari salah satu peserta kita yang ada di sini. Mungkin ada yang sudah siap di belakang? Pak Sarafudin, mungkin Pak Abdul Razak? Soalnya saya lihat tadi beliau sangat sibuk sekali di belakang sana. Sarafudin. Pak Mudia Suti. Oh, Sarafudin. ini maksudnya Pak Sarafudin. Gimana salah sekolah deh? Sekarang ulang B. Ulang B. Oh iya. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Oh, sini uang ibu ini. Masya Allah, luar biasa. Alasannya kenapa Pak? Os, Alasannya ada tipis. orang kaya ternyata. Terima kasih untuk jawabannya untuk Bapak Ibu hebat di sini. Jadi ternyata dalam pertanyaan pemantik ini beragam sekali jawabannya dan juga alasannya kenapa. Ternyata dari sekian kali kita semua dari jawaban ini mungkin kita pernah melakukannya, mungkin kesalahan teman saya mungkin atau apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin hanya kita sudah menyelesaikan masalahnya sudah, biarkan sudah, gak apa-apa mungkin alasannya. Kenapa? Apa? Jangan terus. Saya akan lanjut. Jadi dari sekian dari pertanyaan jawaban dari Bapak Ibu guru tadi, ternyata selama ini jika kita melakukan kesalahan, ternyata kita hanya menyelesaikan dengan masalah biarkan saja. Sudah Bu, nggak apa-apa Bu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ternyata di dalam hati dan perasaan kita atau orang tersebut belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik. Kenapa? Mungkin karena harga gelas itu, ya mungkin ya dengan kata jawabannya tidak apa-apa Bu, tapi perasaannya belum sepenuhnya itu baik, akan terselesaikan dengan baik. Kenapa? Mungkin itu gara-gara gelasnya mahal, apalagi Tupperware lah mungkin ya. Harga sekian itu sudah dipecahkan tadi. Padahal tadi di depan itu, ya apa Bu? Oh nggak apa-apa Bu. Seperti itu mungkin. Itulah pentingnya kita menerapkan dari segitiga restitusi ini.
Baik, tiga. Tiga. Baik, yang berikutnya sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari pertanyaan ini bukan hanya dengan anak didik kita yang ada di sekolah, ternyata itu bisa kita terapkan untuk anak-anak kita yang ada di rumah, yang keluarga kita yang ada di rumah, ya. Nah, yang pertama, jika kita atau seorang guru menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang tadi, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Mungkin ada yang mewakili? Yang dipilih, yang 1K, 2, 3, 4, atau 5? Boleh saya tunjuk, Pak? Ya, itu Mungkin ada yang mewakili? Tindakan yang mana kira-kira? Nomor? Coba angkat tangan, yang jawab nomor 4. Yang lain lagi, Bu? Beri kesempatan yang lain. Yang jilbab abu-abu mungkin, Pak? ini betul. Silakan, Pak. Bu. Kalau saya memilih nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3-nya mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Supaya tidak diulangi. Oh ya, alasannya supaya tidak diulangi. Nah, lanjut ke nomor 4 ada tandanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. ya, alasannya kenapa, Bu? Ya, yang pertama tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, dan yang kedua supaya temannya tidak merasa dibully. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Tuti. Nah, yang berikutnya Ibu saya minta satu orang yang mewakili. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Jangan dari lama lagi, Bu. Yang lain. Kesempatan yang lain. Wis lagi kan boleh. Katan bojo. Tidak. Katan bojo. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya tidak banyak sih, saya cocoknya sama mbaknya tadi, sama ibu yang tadi, nomor 3. Ya, alasannya kenapa, Bu? Alasannya apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh anak didik kita harus mengingatkannya. Kemudian kita harus memberi dia peringatan agar jangan melakukannya kembali. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu yang dapatnya. Harus duduk lagi nih. Ya.
saya sebagai guru. Nah, mungkin dari sebagian kita, itulah yang kita mungkin kebiasaan kita di kelas yang kita terapkan di sekolah. Nah, lalu bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, untuk menerapkan jika kesalahan itu atau menjelaskan kasus-kasus tersebut, kita akan mengenalkan dulu dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin ada yang baru mendengar apa sih restitusi itu. Nah, di sini ya, jadi menurut para ahli, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi atas tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu Bapak Ibu guru hebat menurut Gosken pada tahun 2004. Nah, jadi jika murid-murid kita melakukan kasus atau ada kasus yang kita temukan dengan peserta didik kita, jadi kita murid yang melakukan kesalahan, jadi murid itu sendiri yang akan menemukan bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut. Mungkin selama ini berdasarkan pengalaman saya pribadi di kelas, jika ada kasus atau masalah di sekolah, kita yang ikut menyelesaikan masalahnya. Justru kita tambah mengkritik mungkin atau bagaimana menanyakan masalahnya. Tapi di sini guru hanya menuntun, menyarahkan dan membimbing mereka bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya tersendiri. Nah, yang berikut. Nah, sebelum kita mengalih pada kasusnya, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Maksudnya di sini dengan kata maaf saja sudah cukup, sudah clear masalahnya. Namun untuk belajar dari kesalahan, bagaimana peserta didik kita itu mau belajar, mau berubah dari permasalahan yang dibuatnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Mungkin tadi hubungannya ada kelompok A dan kelompok B, atau dari salah satu siswa kita berantem hubungannya lagi tidak baik, maka perlu kita memperbaikinya. Dia sendiri yang akan memperbaikinya nanti. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita tidak berhak untuk memaksakan dia harus baik sebaliknya. Selesaikan masalah ini biar cepat clear. Jadi bukan seperti itu. Jadi di sini kita akan menawarkan maksudnya di sini kita akan menanyakan, apakah kamu tidak ingin menjadi lebih baik lagi? Apakah kesalahan itu sudah termasuk baik? Mungkin kita berikan seperti pertanyaan. Nanti ada lagi selanjutnya untuk kita berlakukan. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tanyakan pada diri anak tersebut, apakah kamu sudah berbuat baik hari ini? Seperti itu. Yang kelima, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Ibu Asmayani tadi.
Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu menjelaskan dari masalah anak tersebut. Kita lakukan, kita suruh dia menemukan masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ibu Asmayani tadi, mungkin selama ini atau bahkan saya sendiri, jika ada peserta didik yang terlambat datang saja, kita hukum dia mungkin dengan nada suara, kenapa kamu bisa terlambat? Dengan nada suara kita saja itu sudah menjadi peserta didik kita menjadi merasa bersalah. Nah, lanjutannya nanti untuk bisa menerapkan, nanti kita bisa lanjut di berikutnya. Nah, yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Kita bukan hanya mencari dia masalah, oh kamu sudah bersalah, masalah dibuatnya bersalah lagi. Sebagai guru, kita harus fokus pada solusi apa yang terbaik. Kita berikan dia supaya dia tahu solusinya bagaimana menyelesaikan masalah yang dia lakukan tadi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana agar anak tadi tidak mengasingkan diri, dia merasa diri terrendah, tapi tidak dia bersama dengan kelompok teman-temannya, tidak seceria teman-temannya. Bagaimana cara kita mengembalikan anak-anak tadi supaya dia bisa ceria lagi, seperti itu. Ya. Jadi inilah segitiga restitusi, cara menerapkannya kepada murid-murid kita jika kita menemukan masalah-masalah atau kasus yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Di sini ada 3 restitusi. Yang pertama, ada kata meyakinkan kelas, ya keyakinan kelas. Kabur di situ. Menanyakan keyakinan kelas seperti yang divideokan oleh Ibu Asmayani tadi. Kita harus menuliskan keyakinan kelas bersama warga kelas ini. Yang kedua, ada validasi kebutuhan. Jadi di sini validasi kebutuhan ini seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Validasi di sini kita menanyakan ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tanyakan apa tujuan dari mereka melakukan perbuatan tersebut. Mereka pasti punya alasan. Apa alasannya? Nah, yang berikutnya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, jika kita sudah menanyakan alasannya, misalnya contohnya di sini ada siswa kita yang terlambat. Ada siswa kita yang terlambat. Misalnya masuknya jam 7.30. Tahun-tahunnya siswa tersebut datangnya jam 9. Nah, bagaimana sikap guru di sini? Saya akan menanyakan kembali ke Bapak Ibu guru hebat untuk menjawab bagaimana biasanya mendapat respon dari siswanya jika ada salah satu siswanya yang datang sekolah jam 9 pagi. Ada yang siap? Saya minta sekolah. Pak Guru lagi. Ayo apa? Silakan deh. Ulang pertanyaan Bu. Misalnya ini, ada salah satu peserta didik Bapak yang datangnya jam 9 pagi, padahal jam masuknya di sekolah adalah jam 7.30. Nah, bagaimana respon Bapak itu? Yang pertama, terima kasih dulu atas pertanyaan.
Yang pertama saya menanyakan kepada siswa saya, kenapa kamu datang ke rapat? Yang kemudian yang berikutnya mengetahui latar belakang keluarganya dulu, karena berdasarkan hitungan kami banyak sebagian siswa kami orang tuanya ke Saudi, mungkin dia masa di rumah seperti itu, kita harus tahu lingkungannya dulu. Pikir itu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali ini. Kayaknya ini sudah termasuk dari guru penggerak beliau ini. Kenapa? Karena tadi jawabannya sudah sepenuhnya dari bagian manajer, kontrol manajer tadi. Betul nggak Pak Abdul Razak? Betul. Baik. Nah, di sini ketika kita menemukan kasus seperti itu, ternyata respon seorang guru adalah memanggilkannya di anak tersebut. Setelah kita memanggil anak tersebut, kita tanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas maksudnya tadi tata tertib. Ya, tata tertib misalnya kita tanyakan kepada anak tersebut, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau boleh dengan gaya bahasanya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Boleh kita kaitkan dengan kalimat apa saja. Misalnya, apakah kamu jam berapa masuknya biasanya nak? Jam 7.30 mungkin seperti itu jawabannya. Jam berapa kamu datang sekarang? Itu mulai dia sendiri akan menjawabnya. Jam 9 mungkin ada lagi dari kita semua, mungkin saya sendiri tiba-tiba karena datang terlambat siswanya, jam berapa sekarang? Itu mungkin ada seperti itu. Mungkin saya sendiri angkat tangan, oh luar biasa dan di belakang Ibu Ratu. Terima kasih Bu Nur Hidayah, tadi saya sudah dengar. Oh ya, saya cuma mau menambahkan di sini. Tes sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi saya mendengar pemaparan dari Ibu Hidayah. Pertanyaan ini saya menjawab ini, ya, sekaligus yang menambahkan ya. Tadi kan ada siswa kita yang terlambat jam 9 kan. Nah, tapi kita sudah membuat aturan kelas bersama siswa. Kita sebagai guru ini sudah membuat aturan di dalam kelas kan bersama siswa. Nah, ketika kejadian ini terjadi, nah, alangkah baiknya kita seorang guru itu bertanya dulu. Kita panggil ini siswa, kita bertanya, kenapa dia bisa datang ke angkat 9 ini? Iya. Nah, setelah itu baru kita mengambil kesimpulan, oh berarti ada sesuatu mungkin dari jawaban dia ini, mungkin ada ibunya atau bapaknya atau keluarganya atau dia sendiri mungkin. Nah, karena aturan ini kita bikin ini Ibu Hidayah, kita sepakati semua di dalam kelas. Tapi aturan ini tidak selamanya berlaku. Iya. Karena ada hal-hal tertentu yang mungkin kita langgar di situ. Ada alasan-alasan tertentu sehingga kita bisa terlambat seperti tadi. Itulah yang kita akan pelajaran masing-masing di sini. Makanya seperti berarti itu. Maksud saya ini Ibu Nur Hidayah, berarti aturan itu tidak semestinya kita harus laksanakan. Jadi ada hal-hal yang di luar dugaan kita itu bisa terjadi. Jadi aturan itu bisa saja kita tidak laksanakan. Ya sebelum kita melakukan keyakinan kelas atau kita menertibkan siswa kita. Tapi insya Allah dengan lambat laun setelah kita mempelajarinya dan menyepakatinya bersama, insya Allah kita akan pasti bisa. Namun walaupun kita sudah melakukan keyakinan kelas kita bersama warga kelas kita atau murid-murid kita, pasti ada saja
salah satu peserta didik kita yang datang terlambat atau yang tidak mengerjakan PR mungkin, atau lain yang punya masalah-masalah seperti itu teman-teman lain mungkin, itulah yang akan kita terapkan di sini. Tapi salah satu contoh yang saya sampaikan di sini adalah dengan cara ketika murid tersebut datang terlambat. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu dengan segitiga restitusi ini. Di dalam segitiga restitusi ini, kita akan menanyakan keyakinan dulu. Setelah kita memanggil anak tersebut, kita tanyakan anak tersebut dengan cara, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil di sini? Mungkin salah satu kalimatnya seperti itu. Bisa juga dikembangkan dengan bapak ibu guru, dengan yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Begitu. Nah, setelah itu kita validasi di bagian validasi kebutuhan. Nah, di sini di bagian validasi tindakan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kita mengontrol emosi dari peserta didik kita. Boleh ada videonya? Atau iya baik. Iya baik. Oh, semangat sekali ini Bapak. Silakan Bapak. Kasihnya kalau saya tampilkan video. Kasih mikrofon, Bu. Baik, baik. Ya. Yang jadi gurunya apa ya? Pak Haji jadi gurunya? Oh. Kenapa breaknya Haji? Enggak pedih sama kita sih. Sekarang jam berapa sekarang? Binian. Ini jam pulang istirahat. Pulang. Nah, itu tips produk. Sekali Bapak Guru, kamu udah memberi apa namanya sakit dada dari informasi teman dada mana? Sakit melulu. Apa Iya. Itu poin nomor 3 itu disiplin, harus disiplin. Aku harus datang sebelum jam 7. Asal aturan sekolah kita itu jam 7.30 masuk kelas. Jadi jam 6.30 itu sudah ada sekolah. Siap deh. Nah, sekarang siap. Ya, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Ini sudah termasuk. Tetapi, mohon maaf Haji, ternyata dari yang dipraktekkan oleh
sudah termasuk. Tetapi yang saya dengarkan dari caranya beliau tadi dengan nada suaranya. Nada suaranya gimana kamu? Apakah sudah salah? Apa sudah tepat atau bagaimana tadi? Nah, kalau kita dengar dari suaranya beliau, nada suaranya ternyata itu malah merasa peserta didik kita merasa bersalah. Nah, seharusnya boleh saya praktekkan? Minta tolong yang jadi anak murid satu. Ibu Astuti dari SDN 1 Langham. Bisa bantu saja untuk jadi murid? Kasih yang sama saja ya Pak ya. Terlambat datang. Oh, dari KPR ganti kasusnya sekarang.